Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Ditama kita akan belajar matematika khususnya untuk persiapan ASPD kelas 9 tingkat SMP tahun 2025. Kali ini kita akan membahas soal prediksi yang ada pada LKS tahun 2025 persiapan SPD ya, paket yang satu. Oke, langsung saja untuk soal nomor 1. Sistem setengah kompetisi. Suatu turnamen sepak bola setengah kompetisi diikuti oleh 5 tim, yaitu singa, tiger, macan, ayam, dan kuda. Setiap tim akan bermain satu sama lain tepat sekali. Perolehan poin berdasarkan hasil pertandingan dengan kesepakatan mendapat 3 poin untuk kemenangan, 1 poin untuk seri, dan minus 1 poin untuk kekalahan. Kemudian yang ditanyakan adalah poin akhir dari tim macan. Karena yang kita cari itu adalah tim macan, maka fokus pada tim macan saja. Perlu diketahui di sini ada keterangan untuk tim yang mendatar, yang ke bawah, tulisannya yang ke bawah, kuda, banteng, macan, dan seterusnya, berarti skor gol yang diperoleh itu adalah yang di sebelah kiri. Kalau yang bagian atas ini, singa, tiger, macan, banteng, dan seterusnya, itu skor gol yang ada di sebelah kanan. Contohnya di sini, misal kuda dan singa ya. Kuda dan singa memperoleh gol 4 untuk kuda, 3 untuk singa, seperti itu. Sehingga untuk yang macan ini, karena kita fokusnya ke macan, menangnya nanti dapat berapa, serinya dapat berapa, kalahnya dapat berapa, dan poin akhir itu dapatnya berapa. Menangnya kita hitung di sini, ini kalah karena 2-4, singa memasukkan gol sebanyak 4, macan 2 ya, kalah 1, kemudian ini seri, ini menang dari tim banteng. Berarti menangnya 1, serinya 2, kalahnya 1. Menang tadi dapat poin 3. Jadi kita kalikan 3. Seri dapat poin 1. Kita kalikan 1, dan kalah dapat poin minus 1. Sehingga kita peroleh di sini 3 kali 1 3, 2 kali 1 2, 1 kali min 1 min 1. Dan poin akhirnya adalah 3 tambah 2 5, 5 kurangi 1 itu adalah 4. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah C, 4. Mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Panitia kegiatan bakti sosial berhasil mengumpulkan beras dari kelas 9A sebanyak 39 3/4 kg dan kelas 9B sebanyak 41/2 kg, dan kemudian di sini ada tambahan, jika 21/4 kg beras tersebut disumbangkan ke sebuah panti asuhan dan sisanya dikemas dalam kantong plastik dengan berat masing-masing 21/2 kg. Banyak kantong plastik yang diperlukan adalah itu yang ditanyakan ya. Nah, kita jumlahkan dulu perolehan beras yang di kelas 9A dan kelas 9B. Perolehannya itu berapa? 39 3/4, kemudian ditambah 21/4, yang satunya 41/2, 39 3/4 ditambah 41/2. Kemudian ini ada keterangan nih, jika 21/4 kg beras tersebut disumbangkan ke sebuah panti asuhan, kemudian sisanya dikemas dalam kantong plastik. Berarti kita kurangi dulu kan jumlah yang tadi dengan 21/4 dikurangi 21/4 gitu ya. Nah, ini hasilnya berapa? Ini namanya adalah mencari sisa yang mau dibagikan. Nanti aja membaginya, kita cari hasil dari penjumlahan dan pengurangan pecahannya ini. Sama dengan angka-angka yang besar ini kita jumlahkan, 39 ditambah 40 dikurangi 20. 39 ditambah 40 kan 79.
79 dikurangi 20 itu adalah 59. Kemudian pecahannya gimana? Tinggal kita jumlahkan di akhir ini 3/4 ditambah 1/2, atau bisa kita langsung tuliskan 2/4 kan. 1/2 kan senilai dengan 2/4. Kok bisa? Karena atas dan bawah kita kalikan 2. Kenapa kok dikali 2? Agar semua yang ada di bawah ini sama nilainya. Ini kan masih 2 nih, ada 4, 2, 4. Tinggal 2 ini nih, gimana caranya biar jadi 4? Berarti kan kita kali 4. Kita kali 2. Karena yang bawah dikali 2, yang atas juga dikali 2. Jadinya yang bawah 4, yang atas 1 kali 2, 2. Jadi 2/4. Gitu ya. Dikurangi 1/4. Dan hasilnya adalah 59 ditambah 3 tambah 2, 5. 5 dikurangi 1 kan 4. 4/4. 4/4 kan sama dengan 1 ya. Jadinya 59 ditambah 1 itu adalah 60. Nah, ini sisanya 60 kg. Kemudian sisa yang tadi kita bagi dengan 2, 1/2, atau bisa dirubah 2 kali 2, 4. 4 ditambah 1 jadinya 5. Jadi 5/2. Nah, jadi banyak kantong plastiknya berapa? 60 kita bagi dengan 5/2. Atau ini bisa kita rubah jadi perkalian pecahan yang bawah jadi dibalik. Tadinya 5/2 jadi 2/5. Nah, 60 dibagi 5 itu kan sama dengan 12. Nah, 12 dikali 2 sama dengan 24. Sehingga plastik yang diperlukan itu adalah B, 24 buah. Seorang pemborong akan membangun rumah sesuai gambar berskala berikut. Nah, ini ada gambar rumah dengan ukuran-ukuran tertentu, skalanya 1:200. Ukuran A pada kamar tidur 2 sebenarnya 8 meter. Gimana itu ya ngitungnya? Kita coba cari tahu dulu. Cari tahunya itu adalah nilai A dan B pada peta ya. Kalau misal kita lihat di sini lebih enak yang mana ini ya? Kita buktikan yang 1 atau 2. Kayaknya yang 2 ini ya. Kenapa? Kalau yang A ini lumayan banyak kita ngitungnya. 5,5, 1,5, 1,5 gitu kan. Kalau yang ini B, kita kan butuh yang sebelah kiri. Ini 3 tambah 3, 6. Ya, 6 kemudian dikurangi 3,5. Sehingga kita peroleh yang B itu adalah 2,5, ya kan? 6 kurangi 3,5 itu 2,5 cm. Kalau misalkan mau tetap mencari yang A, silahkan. Kalau yang A berapa ini? 5 ditambah 1,5 tambah 1,5 kan 3. Jadinya 8. Segini 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 1, 12. Dan di sini ada 3 tambah 3 tambah 3, 9. 12 kurangi 9. 12 kurangi 9 berapa? 3. Jadi yang A itu juga adalah 3. Gitu ya. Nah, berarti skala itu apa sih? Nah, skala itu adalah jarak pada peta atau ukuran pada peta, perbandingan antara ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya. Jadi JS jarak pada peta, maaf, JP ya harusnya ya. JP per JS. Nah, ini rumusnya. Kalau yang kita cari skala, maka JP dibagi JS. Ini S ini. Nah, kalau yang kita cari jarak sebenarnya berarti JP dibagi S atau jarak pada peta dibagi sebenarnya. Kita coba cari yang nomor pernyataan 1. Pernyataan 1 kan jarak sebenarnya 8 meter katanya. Berarti yang A ini. Sehingga A sebenarnya A sebenarnya itu sama dengan A pada peta dibagi skala. Itu sama dengan A pada peta kan 3,
skalanya itu 1:200. Dan hasilnya adalah 3 kali 200/1, sama dengan yang nomor 2 ya tadi ya. Ada pembalikan pecahan di sini. 3 kali 200 itu adalah 600. Nah, 600 cm kita rubah dalam meter jadi 6 meter. Nah, berarti pernyataan 1 salah, sehingga pernyataan 2 harusnya benar. Silahkan dicoba sendiri. Nah, karena pernyataan 1 salah, kita coba yang ada pernyataan satunya kita anggap salah, gitu ya. Ini berarti yang jangan pilih yang A atau B gitu. Kita coba yang lain. Keliling kamar tidur 2 sebenarnya adalah 21 meter. Berarti yang ini ya, yang sebenarnya. Kalau kita hitung nih kelilingnya, 3 tambah 3, ini juga kan 3 yang bawah. 3 tambah 3, 6, 2,5 tambah 2,5, 5. 6 ditambah setengah, 6 tambah 5 itu kan 11. Jadi keliling pada peta itu adalah 11. Kalau kita hitung keliling sebenarnya itu sama dengan keliling pada peta dibagi skala, itu sama dengan 11 dibagi 1/200, atau sama dengan 11 dikali 200/1 ya. Nah, sama dengan 2200 atau 22 meter. Jadi pernyataan 3 juga salah. Yang benar adalah pernyataan 3 nih ya. Pernyataan 2 dan 4 yang benar. Jadi jawabannya adalah D. Nih, Pak, gimana kalau misal kita mau ngitung luas sebenarnya? Kalau mau mencari luas sebenarnya, kita coba hitung ya. Siapa tahu dibutuhkan. Luas sebenarnya, kita hitung dulu aja. Atau ini bisa nih. Tadi kan kita cari A yang sebenarnya kan 6 meter. Kalau B yang sebenarnya itu berapa? Nah, silahkan dicari. Jadi hitung satu-satu, panjangnya berapa, lebarnya berapa yang sebenarnya, baru dikalikan. Nah, ini kalau misal kalian cari untuk pernyataan 2 adalah benar 5. Jadi 6 kali 5 itu adalah 30, ya kan? Nah, seperti itu. Cari satu-satu yang sebenarnya baru dikalikan. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4. Pak Munir bersama 5 temannya pernah menyelesaikan pembangunan rumah tipe 54 dalam waktu 45 hari. Seorang pelanggan ingin dibuatkan rumah tipe yang sama dalam waktu 30 hari. Tambahan pekerja yang diperlukan adalah berapa orang? Pak Munir bersama 5 temannya, berarti pekerjanya nanti kan ada 6. Pekerjanya ada 6, kemudian hari yang dibutuhkan itu kan 45. Sedangkan pelanggannya itu pengen 30, berarti kan makin cepat dari yang biasanya. Nah, P-nya pekerja. Kalau misalnya pengen cepat kan pekerjanya harus lebih banyak. Di sini juga ada keterangan tambahan, jelas nanti lebih banyak dari 6 orang, ya kan? Sehingga kita kasih panah dulu aja biar tahu dia itu nanti perbandingan senilai atau berbalik nilai. 30 sama 45 kan besaran 45. Nah, ini saya ulangi lagi. N sama 6 itu kan lebih banyak N, jadi panahnya ke bawah. Kenapa kok lebih banyak? Taunya kan belum tahu N-nya berapa. Karena di sini ada keterangan tambahan pekerja. Berarti kan lebih banyak dari 6 orang tadi, ya kan? Atau bisa kita logika nih, semakin cepat hari yang ditentukan, harusnya semakin banyak pekerja yang dibutuhkan. Nah, karena kita tahu di sini ada perbandingan berbalik nilai, maka tinggal kita kali samping saja. Kalau perbandingan senilai, kita kali silang. Ini kali samping ya. Nah, kalau kali silang gini, 6 kali 30, 45 kali N. Nah, karena yang kita cari itu adalah N-nya, maka kita kalikan N-nya dulu. N kali 30, jadi 30N. Sama dengan 6 dikali 30, 6 dikali 45 ya, kan di samping. 6 dikali 35. Nah, gitu.
Ini nggak usah dikalikan dulu, langsung aja pindah yang 30. Jadi N sama dengan 6 dikali 35 dibagi 30. Nah, seperti ini. Ini kan bisa dicoret, 6 bagi 6, 1, 30 dibagi 6 itu adalah 5 ya. Kemudian 35 dibagi 5 itu 7. Ini kan ya. Nah, N-nya itu sama dengan, berarti 7. N-nya 7. Oh, maaf, ini salah. 45 ya, bukan 35 ya. Oh, maaf. Kita ulangi sedikit. Nah, 6 kali 45, maaf. 6 dikali 45. Pantesan kok nggak ada jawabannya ya. Di N itu sama dengan 6 dikali 45 per 30. Tadi ini kita mau bagi dengan 6 bagi 6 1, 30 bagi 6 5, 45 dibagi 5 itu adalah 9. Jadi N-nya itu adalah 9. N-nya 9 karena kita udah ada 6 orang, berarti 9 kurangi 6. Ini tambahan pekerja sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah D. Nah, seperti itu ya. Perbandingan berbalik nilai. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Massa jenis benda. Massa jenis suatu benda ditentukan dengan rumus. Ini lupa dibacanya apa. Saya bacakan P gitu aja ya. P sama dengan M per V. Dengan keterangan, nah ini harusnya P ini massa jenis kilogram per meter kubik. Dan seterusnya, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Jika diketahui massa kubus tersebut adalah 0,054 kg, maka massa jenisnya adalah, berarti kan yang dicari P ini massa jenis, bukan R ya, salah ketik ini soalnya. Nah, bisa kita hitungkan di sini P itu sama dengan massa jenisnya kan 0,054, bisa kita rubah jadi 0,054. Ini komanya pindah ke belakang, jadinya 54 hasilnya nanti kali berapa. Nah, karena awalnya ada di sini, kita pindahkannya sampai berapa kali. Nah, berarti pindahnya sampai 1 2 3. Nah, 3. Sehingga ini jadi berubah 54 dikali 10 pangkat min 3. Ya. Kalau awalnya 0, sekian-sekian, nanti pangkatnya itu minus dapatnya. Nah, terus habis itu kita masukkan dalam rumus 54 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian dibagi dengan volume kubus itu kan pangkat 3. Jadinya 3 dikali 10 pangkat min 2. Ini semua di pangkat 3. Nah, semua pangkat 3 berarti ini nanti pangkatnya disebar 3 pangkat 3 dan 10 pangkat min 2 pangkatkan lagi 3. Yang atas dulu ditulis 54 dikali 10 pangkat min 3 per 3 pangkat 3 dikali 10 pangkat dipangkatkan kan dikali ya, min 2 kali 3 itu adalah min 6. 2 kali 3, 3 kali 3, 2 kali 3 6 ya, min 6. Terus habis itu ini kita kalikan ya, 3 kali 3 kali 3 ya, 27. Dan diperoleh 54 dikali 10 pangkat min 3 per 27 dikali 10 pangkat min 6. Nah, habis itu ini 54 dibagi 27 kan 2. Ya kan? Kemudian 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 6. Jadinya berapa? Jadinya 10 pangkat min 3 dikurangi min 6 dikali 10 pangkat min 3 dikurangi min 6 sama dengan
2 dikali 10, ini kan jadi tambah ya. Nah, min 3 tambah 6. Min 3 tambah 6 itu kan plus 3 jadinya. Jadi jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat 3. Jawabannya adalah mana? 2 kali 10 pangkat 3. Jawabannya B. Nah, seperti ini ya. Ini baru soal nomor 5. Diberikan daftar akar pangkat 2 sebagai berikut. Diketahui keliling segitiga KLM. Nah, ini kelilingnya 3 akar 18 dengan memanfaatkan tabel di atas. Panjang sisi KM adalah berapa? Nah, ini kita kurang-kurangi dulu. Kelilingnya itu kan 3 akar 18. Dihitung dulu aja. 3 akar 18 kemudian dikurangi 4 akar 2 dikurangi akar 8. Ini nanti dapat panjang KM ya. Rewel nih panjang KM. Nah, seperti itu, sama dengan 18 itu kan sama dengan 9 kali 2. Jadi 3 kali 9 kali 2 dikurangi 4 akar 2, ini udah sederhana, dikurangi 8 itu kan 4 kali 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan akar 9 kan 3, jadi 3 kali 3 akar 2 dikurangi 4 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Ini kan 4 di akar dapatnya 2 ya. 3 kali 3 9. Ini saya tulis bawah 9 sama dengan 9 akar 2 dikurangi 4 akar 2 dikurangi 2 akar 2. 9 kurangi 2 9 kurangi 4 5, 5 kurangi 2 5 kurangi 2 itu 3, jadi 3 akar 2. Akar 2 itu kan berarti 1,41, sehingga akar 3 akar 2 itu sama dengan 3 kali 1,41, dan hasilnya adalah 42,3. silahkan hitung sendiri pecahan seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah C. Atau kalau enggak, ini kan kamu lihat belakangnya ya. 3 kali 1 itu 3. 3 kali 1 yang belakang ini 3. Yang ujungnya 3 itu adalah 4,23. Ya kan? Kita ambil belakangnya saja. Kalau ada belakangnya yang ini, Pak, ada yang 3 juga. Nah, mau nggak mau hitung semuanya. Nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Nah, ini kan merasionalkan ya. Coba kita cek yang pernyataan 1. 1 per akar 2 kita sederhanakan jadi 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Ini 1 kali akar 2 kan ya 1 kali akar 2 per akar 2 kali akar 2. Kalau akar angka di dalam akarnya sama kan ini jadi hilang akarnya ya, jadinya 2 gitu. Dan ini bisa ditulis jadi 1 per 2 akar 2. Nah, ini pernyataan 1 salah. Berarti pernyataan 2 benar, silahkan dicek sendiri. Kita coba cek yang pernyataan 3. Pernyataan 3 itu enggak, ini nanti sama aja langkahnya dengan nomor 3. Saya pilih yang nomor 4. Kita coba buktikan. 10 per 3 akar 5 kita sederhanakan jadi apa? 10 per 3 akar 5 kita kali akar 5 per akar 5 per akar 5. Kok 3-nya nggak diikutkan, Pak? Ini sama aja nanti hasilnya ya. Saya pilih yang akar 5 per akar 5. Kalau mau 3 akar 5 per 3 akar 5 itu juga nggak apa-apa. 10 kali akar 5 ya, berarti 10 akar 5 per 3 dikali 1, ini kan sebetulnya ada 1, jadi 3 akar 5 kali akar 5 ya 5. Ini coret 10 bagi 5 itu kan 2. Nah, ini dari sini hasilnya adalah 2 per 3 akar 5. Jawabannya pernyataan 4 itu adalah bernilai benar.
Sehingga jawabannya adalah D, 2 dan 4. Jadi ya. Nah, ini silahkan kalau mau pernyataan dan 2 dicek sendiri ya. Nomor 8. Banyak batang korek api yang diperlukan untuk menyusun pola ke-10 adalah, ini kalau kita lihat pola yang pertama itu adalah banyaknya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis aja 6. Pola yang kedua itu ada 15. Ada berapa ya? 9. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Ada 9. Pola yang ketiga itu ada 12. Pola yang keempat itu ada 15. Nah, ini baru 4 pola. Ini gimana nih? 6 biar jadi 3. 6 biar jadi 3 ini kan berarti tambah 3. 9 biar jadi 12 kan tambah 3 juga. 12 biar jadi 15 kan tambah 3 juga. Nah, berarti untuk pola ke-10 kan nggak begitu jauh daripada pakai rumus. Lupa-lupa, ya kan? Bisa jadi salah juga. Nah, ini mending pakai manual aja. Jadi ditambah 3 lagi. Ini kan jadi 18. Ditambah 3 lagi jadi 21, ditambah 3 lagi jadi 24, tambah 3 lagi jadi 27, tambah 3 lagi jadi 30, sama tambah 3 lagi jadi 33. Udah sampai berapa ini? 10 bukan? Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pola ke-10 jawabannya adalah 33. Nah, seperti itu aja ya. Kalau misal mau pakai rumus silahkan. Berarti nanti rumusnya adalah UN itu sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Beda. UN nya berarti U10. N nya kan 10. U nya 10. N nya 10. Sama dengan A nya berarti suku awal itu kan 6. Ditambah N nya itu 10. Dikurangi 1 dikali bedanya itu adalah 3. Nah, itu nanti mesti hasilnya 33 ya. Silahkan coba sendiri. Nomor 9. Dari gambar berpola di atas diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Ini segitiga berwarna hitam dan putih pada pola ke-6 adalah 36. Ini pola ke-6 semua. Ini baru pola ke-4. Mending manual juga ya. Yang hitam sama yang putih. Yang hitam sama yang putih. Kalau yang hitam segitiganya ada berapa sampai pola ke-6? Kita coba cek. Nah, ini hitam. Yang hitam pola pertama ada 1, pola kedua ada 3, pola ketiga ada 6, pola keempat ada 10. Nah, ini baru pola keempat. Ini ditambah 2 ya. Ditambah 2, ini ditambah 3, ini ditambah 4. Berarti setelah itu kita tambah 5 ditambah 6. 10 tambah 5, 15. 15 ditambah 6, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi pola ke-6 untuk yang segitiga warna hitam itu adalah 21. Mana? Banyak segitiga berwarna hitam pada pola ke-6 adalah 21. Ini ada ya. Nah, pernyataan 3 benar. Sehingga nanti yang ada pernyataan 3-nya mesti benar ya. Tuh. Kemudian pola yang putih berapa? Pola yang putih itu yang segitiga putih. Yang pola ke-1 nggak ada, berarti 0. Pola kedua itu ada 1. Pola ketiga itu ada 3. Pola keempat ada 6 dan seterusnya. Nah, ini mirip dengan yang pola kehitam. Pola yang hitam, tapi dia diawali dengan 0. Ya. Berarti ini nanti 15. Ya kan? Ini ditambah 1. Kemudian yang ini ditambah 2, ini tambah 3. Oh, sama kan? Tuh. Berarti pola yang putih itu segitiga yang putih itu pola ke-6 ada 15. Di sini ada 10, salah kan? Selisih segitiga berwarna hitam dan putih
Oh, ini nggak usah dibuktikan ya, 4 ya. Ini kan 1 atau 2. Nah, karena 2 itu salah, berarti pernyataan yang benar kan 1 dan 3 ya. Atau kita cek ini, banyak segitiga berwarna hitam dan putih adalah, berarti dijumlahkan 21 sama 15 itu 36. Benar ya? Nah, jadi jawabannya adalah A, 1 dan 3. Nah, nomor 10. Ardi menabung di bank sebesar 8 juta dengan bunga tunggal. Setelah 9 bulan, jumlah tabungan Ardi itu 8.432.000. Diberikan beberapa pernyataan berikut. Besar bunga dalam 1 tahun adalah 480. Bener nggak? Besar bunga per bulan. Nah, kita coba cari ya. Kalau misalnya kita hitung nih, 8.432.000 dikurangi 8 juta, itu kan 432.000. Nah, itu adalah sebagai apa? Sebagai bunga. Tapi bunganya itu selama berapa bulan? Selama 9 bulan. Jadi kalau misalnya kita hitung dalam per bulan, tinggal kita bagi aja 9. Berapa tadi? Bunga per bulan. Bunga per bulan. Ini ya, bunga per bulan. Itu 432.000 kita bagi 9. Dan hasilnya adalah 48.000. Nah, jadi pernyataan yang 2 bernilai benar. Kalau misalnya mau mencari dalam 1 tahun, bisa, tinggal kamu kalikan 48.000 kali 12, ya kan? Nah, jumlah tabungan Ardi selama 2 tahun, ini saya pilih yang nomor 4. Nomor 3 juga bisa, tapi lebih mudah yang nomor 4. Nanti Bapak bahas aja nomor yang 3 setelah nomor 4 ya. Kita coba cek. Di sini kalau 2 tahun, ini kan udah ada 1 bulan nih. Berarti kalau 2 tahun tinggal kita kali dengan 24. Kan 2 tahun ada 24 bulan. Jadinya 48 dikali 24. Dan hasilnya adalah 1152 ya. Nah, kalau ditambahkan 0 lagi, nah tambahkan 0 di belakangnya sebanyak 3. Nah, berarti modalnya kan 8 juta. Kemudian bunganya itu adalah 1152. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya adalah 0,00251,9. Nah, pernyataan yang 4 kan salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Jawabannya C. Nah, kalau misalnya untuk mencari persentase bunga bank per tahun, nah ini bisa kamu hitung dengan cara bunga B besar itu sama dengan bulan per 12. Bulan ini dalam 1 tahun. B kecil itu adalah bulan dikali persen per 100. Persen itu kan per 100 dikali modal. Modalnya itu yang 8 juta itu. Tuh. Bunganya yang tadi itu 48.000. Nah, 48.000 gitu ya. Sama dengan B-nya itu adalah 9 bulan per 12 dikali persennya per 100 dikali modalnya 8 juta. Nah, ini bisa kalian coret-coret 0 sebanyak 3, ini coret 0 sebanyak 3, 0 sebanyak 2 dicoret 0 sebanyak 2. 4 dibagi 4 3, 4 bagi 4 3, 12 bagi 4 3, 8 dibagi 4 2, 9 dibagi 3 itu 3. Nah, di sini kita punya 3 kali 20. 3 kali 20 60 ya, atau 3 kali 2 dulu. Kita tulis dulu aja, 48 sama dengan 3 dikali 20 dikali P. Gitu ya. Nah, ini dibagi 2. Dibagi 2 kan dapat 24.
24 dibagi 3 itu adalah berapa? 8 ya. Iya 8 ya. Nah, tar. Oh, bunganya bukan 48 ya. Aduh. Ini yang ini nih 432. Udah. Bunganya itu yang 432 ya. 432.000. Nah, ini udah dicoret 3 ya. Kemudian tadi dicoret apa ya? 432 ya. 432 kita bagi dengan 2. Bagi 2 dulu. Itu adalah 216 ya. 216 kemudian dibagi dengan 3. 216 dibagi 3 72. Iya, 72 ya. 72. Ini masih ada 10 nih. 10P. Jadi P-nya adalah 72 dibagi 10 adalah 7,2. Nah, seperti ini. Wah, salah memasukkan rumusnya ya itu ya. Angkanya malah masukkan itu bunga dalam 1 bulan ya. Nah, itu dia pembahasan soal prediksi yang ada pada LKS nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk soal nomor selanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya. Mungkin untuk video ini kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.